kita ngomongin series JMMTV 2025 yang paling kita tunggu. Top 3. Yeah. One itu yang paling most anticipated. Right. 3 itu yang nomor 3 lah pokoknya. Number 3. Bunga number 2. Gimana sih yang Lo tua? dulu deh. Nomor 3. Nomor today is Ntar dulu kita kasih lihat ininya dulu dong. JMTV. JMTV. Nang Baby sama Mister siapa itu? Saturn. Oke. Number 3 dari Bunga. Nomor tiga. 3 itu ini Well Store XOXO punyanya Milk Pansa. Punyanya Milk Love. Ya, punyanya Milk Love. Oke. Karena di situ ini ya, maksudnya ceritanya cerita baru, bukan yang settingnya tuh bukan yang di sekolah, bukan yang dianya orang kaya, orang miskin, dua-duanya orang miskin. Ya nggak sih? Most anticipated nomor 3 buat Bunga adalah karena dua-duanya orang miskin. Karena dua-duanya such losers gitu. Iya, Jadi tuh Bunga suka kalau karakternya yang loser. Iya, yang hal masalah mereka tuh nggak bisa dibantu dengan uang gitu, dan mereka nggak punya uang. Kalaupun harus bisa dibantu dengan uang, mereka nggak punya uang gitu. Nomor 3 memang sangat-sangat Bunga ya. Jadi kayaknya gue inget deh waktu kayak series ini kayak ditayangin gitu, terus Bunga kayak oh my god, mereka loser kayak gitu. Dua-duanya loser gitu. Karena kayak entah kenapa kebanyakan GL sama BL itu kan apa sih, yang satu tuh bosnya kaya, atau yang lebih charming, atau yang lebih populer, atau punya orang tua tuh kaya, satunya. Yang satu lagi baru yang miskin, yang loser, yang nggak populer, yang suka dibully. Sebenarnya biasanya kan ada power imbalance gitu ya, biasanya kalau di GL sama BL yang apa sih yang usually so common untuk kayak BL sama GL punya dinamika. Tapi bener kan ya, gue ingetnya sih gitu ya. Bener kan? Bener yang dua-duanya miskin. Mereka yang punya toko itu kan. Toko gitu. Pokoknya gue waktu nonton, wah akhirnya ada yang beda gitu. Dan kayak yang bikin menarik juga itu kayak real story, Bener. with real karakter. Maksudnya Real yang people in this, problem. real people problem in this world gitu loh. Yang emang kita lihat access gitu. Betul. Iya. Gitu. So, Milk and Love, I'm rooting for you. 2025. Dan gue juga lihat mereka semakin kesini makin chemistry makin oke. Mereka makin comfortable. Betul sekali. Top 3 gue, it's confusing actually. Karena banyak yang top 3 ini, gue tahu di 2 dan 3 gue siapa. Tapi 3 itu banyak yang in same position gitu loh. Ngerti. Yeah. Tapi because I'm here and I know that it's not in your list, so I'm going to mix with Only Friends season 2. Number 3 anticipated. Okay. Yes. Because it's Earth Mix. Yes. Dan gue nggak pernah lihat Earth Mix main series yang lebih slutty daripada ini. Kayak he definitely gonna be the one that freaking we had like Boston in season 1. Kayaknya Kayak udah the ada most itu. slutty person Udah in ada this teaser story. kalau Siwi bakal jadi kayak Boston. Nah, at the same time I'm so scared because in season 1 it's like Traumatis ya, Wak. traumatic and a lot to happen. Dan gue sebenarnya mengharapkan cerita dan plot yang lebih konkret daripada season 1 yang cuman kayak chaotic happening gitu. Gue lebih suka versi first cow yang relationship-nya yang kayak gitu. Yes. It's chaotic and red flag, but at the same time karakter mereka tuh Real. jalan Raw. dan kayak developing terus, dan cerita mereka tuh real gitu, satu dengan trauma dia dan dia nggak bisa keluar dari adiknya gitu. Nah, gue suka yang kayak gitu. Couple yang lain itu terlalu toxic dan membuat gue mempertanyakan kayak this is really happening in friendship gitu loh. Ngerti Iya, nggak sih? ngerti. Masa temenan kayak begitu sih? Ya lebih gitu. Nah, gue tapi kitanya mainnya nggak jauh kali. Iya, mungkin kita mainnya maybe. Terima kasih sudah menjadi teman gue ya. Iya. Terima kasih kalian tidak toksik. Ya.
Dan yang bikin gue menarik itu ya karena menurut gue belum pernah lihat art mix di situation yang kayak gini. Betul. Dan itu ceritanya kayak mereka kayak some drama musik Bukan drama musik, teater production. Film Kalau production yang aktor. season 1 kan mereka kayak bikin apa rumah gitu, hotel gitu kan ya, hostel project mereka kan. ya project kuliah kan. Project kuliah. Cup. Nah, di sini tuh kayak production bikin Iya. sesuatu dan gue excited banget ada Joss dan Gavin juga di sini. Kayak oke, ini series kedua mereka and Akhirnya Gawin punya tambatan hati yang iya, permanen iya. gitu ya. And because karena kita udah lihat season 1 like everyone with everyone, Yes. everyone fucking everyone lu- kissing everyone. So So mau lihat Gawin sama Art ya? yeah, so I'm so excited to see and Mix and Joss and Gawin, and Lang with other. Yeah, How? it's like How? okay gitu. Iya. But at the same time I'm so scared because oh my god, I can't see myself seeing Mix being slutty. Iya, namanya juga acting. Yeah, no, it's scary. Tapi kayak bener sih kayak Only Friends itu kan ya kita tahu kayak gimana dan kayak kita mengalami semua ya nonton Only Friends dan Yeah, yeah. marah-marahnya itu terus Boston, gua akan inget lo sampai gua tua nanti. Yeah, really. I remember watching it. It's really, really hard to Iya, not iya. Gua curse akan at you. menceritakan Boston ke cucu-cucu gua. Hah? Gua akan mengajarkan mereka untuk tidak menjadi orang seperti Boston. parah banget itu cerita. Itu parah banget. Tapi kayak at the same time waktu Only Friends sayang itu sesuatu yang fresh buat kita gitu Yeah. loh. Karena kayak belum ada yang tackle that kayak toxic friendship, toxic relationship dan yang yang berani sampai segitunya gitu. Dan kayak Only Friends menurut gue itu salah satu waktu tayang kemarin ya salah satu Yeah, yang kayak membuat it's so it's new, it's fresh, surprising gitu. and Surprising. scandalous so Iya. much. Tapi itu yang jadi appeal dari Only Friends gitu loh. Kayak di episode terakhir tuh kita udah ngata-ngatain semua karakter gitu loh. Tolol dan segala macam itu semua karakter udah kita katain gitu loh. Tapi at the same time juga kita sayang gitu gimana sih? Kecuali Boston. Gua akan inget lo. You can rot in hell, Boston. Gua malah inget endingnya tuh Bostonnya dimaafin kan ya? Enggak. Endingnya Nick nggak jadi sama Boston. Tapi dimaafin Tapi gak dimaafin, sih? tapi Tapi dimaafin kan? dimaafin, ya, Itu gue gak suka banget tuh kayak nggak usah maafin, udah tinggalin aja kalau lo nggak mau. Itu something that you can forgive. Kayak Oke, journey-nya oke. Nick buat forgiving juga terlalu cepat ya. Oke, Okay, gitu lah, anyway, ya. that's number Anyway. 3 for me. Ya, Mima number 3 for you. Oke, number 3 buat gue. Kayak gue tuh waktu lagi mikirin topik ini ya, gue tuh kayak torn between apakah ceritanya membuat gue excited atau pairingnya membuat gue excited. Okay. Oh, I know who is it. Yes, Okay. ceritanya membuat gue excited atau pairingnya. Jadi gue memutuskan karena gue excited untuk melihat mereka Oke. dalam satu series. Okay. Gue memilih nomor 3 gue adalah A Dog and a Plane-nya Taenew. Oh yeah. Yeah. Okay. A Dog and a Plane-nya okay. Taenew sama Mark Poon. Yes! It's veteran couple. Yeah, It's ada one Om. of the longest couple. Ada Om. And ada Dia- ada Om. Coming from Poon, nowhere anjir. Iya. and Poon and Mark. Mark Poon, iya. Jadi tuh kayak waktu gue nonton We Are tuh gue jatuh hati banget sama Mark Poon gitu kan. Karena ta'aruf kita yang ternyata nailed it gitu ya. Jadi gue sangat-sangat excited untuk melihat mereka lagi. Dan bersandingnya tuh sama Taenew gitu kan. Yes. Jadi tuh kayaknya chaotic energy mereka tuh match gitu. Terus kita kan ngelihat Tae bakal jadi ala ya. Kayak loser banget. Dia bakal jadi the kill alay, bukan jadi Karan lagi di Cherry Magic yang charming gimana gitu Perfect kan. guy, Bukan grand jadi flag. perfect. Betul, kita akan lihat dia alay, lihat dia miskin, lihat dia segala macem gitu ya, kampungan gitu, dan kita akan melihat New yang princess banget gitu ya. Dan gue excited banget ngelihat dinamikanya Mark Poon yang kayak, karena kan selama ini kita ngelihat Mark Poon itu di We Are itu kan dia kan kayak kalau di ranking ya couple mereka tuh nomor 4 gitu kan. Dan waktu di Perfect Ten Liners juga
screen time mereka dikit banget gitu loh. Jadi kayak untuk develop karakter mereka dan couple mereka itu sangat-sangat limited gitu di Perfect Ten Liners kan. Jadi karena di A Dog and a Plane itu fokusnya adalah 2 pairing aja gitu ya. Jadi gue berharap banget Mark pun tuh bisa dieksplor gitu loh ya gitu. Dan kayak Tainio itu kan good at comedy gitu ya. Sangat-sangat lucu gitu mereka dan kayak dinamika mereka. Kita lihat di properti apa? Peaceful Property kan juga dinamikanya komedi, tapi kan mereka nggak berpasangan gitu kan. Nah sekarang kan waktu mereka ada lagi di A Dog and a Plane, cerita skandalnya itu jadi lucu gitu kan ya, kayak New diselingkuhin sama si O. unik juga because New-nya udah punya established relationship gitu. Ternyata cowoknya itu kan selingkuh sama Pun, itu lucu banget menurut gue tuh, kayak lucu banget jadinya gitu. Iya, sama Pun lagi anjir. Iya kan gitu. Flight attendant ya. Bener. Nah gue tuh excited untuk ngeliat Tainio di different light aja waktu mereka main BL gitu, karena kan kayak kalau kita lihat Kiss Me Again sama Dark Blue Kids itu Tae itu kan yang kayak karakter ganteng serius gitu kan ya. Si Pete itu terus waktu di Cherry Magic dia kan jadi Karan yang charming, green flag mampus, keren banget tapi kayak, gitu. Nah di sini kan love it Karan so much. Dan kayak di sini dia jadi alay gitu loh. Jadi gue tuh excited banget buat itu, kayak uniqueness-nya A Dog and a Plane tuh ada gitu loh. Gue ketika ngeliat Tainio di Peaceful Property, gue excited banget karena nemuin sesuatu yang baru di New ya, apalagi di situ. Kayak dia benar-benar di wilayah dia banget lah di Peaceful Property itu. Gila. Lu happy banget ngeliat New di situ. Nah di Dog and a Plane. Oke, itu di series ini gue berharap sesuatu apa sih yang bakal di offer sama Tainio since mereka kayak couple yang udah lama banget gitu loh. Jadi gue berharap untuk ngelihat spark something new lagi gitu di sini. Kayaknya bakal enjoy. Yes, jadi itu nomor 3 gue. Oke, nice choice, Tainio. Oh, ada Tui juga, Tui Laikan. Iya, saya nggak ada polkasan, nanti ya dibeli Nanti ya. dibeli Mahal, ya. soalnya 400.000. Oke, nomor 2 Bunga. Gue nomor 2 sama kayak nomor 3-nya Intan. What? Only Friends. Oh my god, really number 2? Number 2. Oke, that's something. Only Kita Friends nomor 1 sama semua dah. Iya, pasti. Terus gue kenapa Only Friends 2 tuh juga karena gue mau melihat yang ngejar-ngejar tuh Gawin gitu. Yang ngejar-ngejar Joshua tuh Gawin. Yang ngejar-ngejar Josh Gawin. Jadi tuh yang nggak harus Josh Joshnya gitu. suka sama si sama Mix ya? Earth. Sama Earth. Oh my god, I want to see that so fucking bad. I want to see that Iya, Earth with Josh. Gue cuma pengen ngelihat Gawin ngejar-ngejar Josh ngejar-ngejar Earth. Earth-nya ngejar-ngejar siapa? Mix. Bukannya Om. Enggak, Mix. Omnya Gue udah nggak tahu deh. Pokoknya udah bingung ya. semuanya dah. Pokoknya yang gue inget banget tuh Gawin mau jadi tuh Like Gawin suka cemburu kan sama Josh, soalnya dia nanyain Earth, Iya. I'm going to waiting for that moment. Iya, kayak cinta segi 6 dan semua complicated relationship-nya Kita itu. sudah lihat lah ya di season 1 bakal Enggak, gimana. gue yakin banget we're gonna hate it, like kita bakal benci banget tuh sama Sumpah. semua kita karakternya. ngata-ngatain karakternya. Kita Tapi ngata-ngatain karakternya. bakal seru banget pasti. Pasti. Ricuh banget itu. Iya. Tapi semoga kayak kita tahu Pijojo nggak ngedirect ya? Enggak. Ya, Pijojo produsernya. Oh, produsernya ya? Iya, Oh Pijojo iya, gue bilang produsernya. kemarin ya, sutradaranya yang apa sih? Enggak, saudaranya ada lagi pokoknya yang bikin Only Friends juga, gue nggak tahu. Iya, Pokoknya benar-benar. Pijojo tuh nggak ngedirect di sini. Dia ngedirectnya kan Girls Rule apa itu? Oh iya benar, Iya. Girls Rule. Rules itu. Berarti nomor 2 bareng ya itu. Nomor Oji. 2 kita adalah Burn Out the Series-nya Oji. Ogan. Oke. Yes. Oke, berarti Oke, benar yes. nomor 1 kita sama semua. Oke. Nomor Gue yakin banget nomor 1 kita sama semua. Enggak, gue bingung kalau bukan itu yang nomor satu, apa lagi? Are you crazy gitu loh? Betul. Oke. Posisi 2, Burn Out the Series of Gun. Yes. Oke. I remember. Excited banget. Oke, gue excited juga. Oke. Gue ingat pertama kali itu
mock trailernya muncul, itu pertama kali itu kan Gun Yes. sama Dew. Yes. And we like, oke, mereka Okay. together, what is going Okay, on, okay. oke. Dan tiba-tiba ada Off Gun. Jempol keluar, kayak, oh my god, okay, so What's going on? What's it's going gonna on? be OG series with Dew, Dew. okay, that's weird, but okay, let's look excited. Iya. Tiba-tiba pas keluar, disutradarai oleh Pinucci. like holy shit. Nggak, yang membuat gue teriak paling keras adalah directed by Pinucci. Itu yang buat gue kayak itu. Gila. Because gue suka banget Not Me, Parah. gue suka banget Not Me. Yes. Gue simping banget ke mereka di Not Me. Betul. Itu apa ya, cerita dari development karakter, cinematography, directing, semuanya tuh bagus banget di Not Me. Yes. Masalahnya adalah yang bikin menarik adalah Not Me itu adalah cerita yang gak akan lu relate sama sekali. Betul. Itu cerita orang tentang vigilante, Yang mau melawan pemerintah, yang take it so seriously di geng ini. Terus ada a twin with a connection. It's so weird actually. But di directing dan ditulis dengan baik, itu bagus banget ceritanya. Gue Oh my god. kayak Not Me ini masuk ke top 5 gue. Ya, Masa. All the time BL series. betul. Sama. Karena saking bagusnya. Saking Gue- bagusnya Dan Not Me. setiap episode itu nggak ada yang bikin gue yang pengen gue skip. Betul. Dan kadang tuh kita ketika nonton series ada di mana couple atau karakter yang pengen lu skip. Iya, kayak tapi di udah Not lu Me ngapain ini lu sih? nggak ada yang pengen lu Nggak, skip. setiap karakter waktu mereka ngomong captivating banget, apa yang mereka ngomongin tuh kayak lu mau tahu gitu Nah, loh, kayak lu iya invested benar. gitu. Nah, setelah melihat hasil karya Pinucci dengan Off Gun di Not Me, kayak nggak mungkin gue nggak sangat excited ketika mereka punya series baru, The Burnout series. Let's start about the plot. Yes. Okay, actually I don't really have like big story what is going on. Yeah, mostly it's about Off. He like Enggak, jadi gini. some boss Jadi and hire Gun. iya, jadi Gun itu tuh pekerjaannya adalah kayak companion, Oke. a little bit kayak companion. Jadi lu bisa di hire. No, Yes. head escort. No, Bukan like companion. assistant. No. Oke. Jadi dia tuh bisa menemani accompany you Oke. kayak, tapi kayak ya lu karena punya kliennya mau apa aja lu harus turutin. Oke. Kayak misalnya dia kan Gun itu kan tiba-tiba datang kayak gotik gitu kan, yang pakai lipstick hitam dan segala macam. Iya, itu benar. request kliennya gitu. Oke. Dan Do itu yang ngasih kerjaan itu ke Gun gitu. Dulu tuh ngasih kerjaan itu ke Gun. Iya. Off as kliennya. Oke, berarti Dew kerja tuh Seharusnya. Akhirnya Gun juga kerja untuk Off as Iya. his companion. Iya, dan Nah, si di Off tengah-tengah. hire lagi tuh si Gun yang kayak untuk Oke, di tengah-tengah itu Dew sama Gun have a development feeling, kayaknya sih kayak gitu ya. but Off doesn't like it. Kayaknya sih gitu ya. Kayak gue ngelihat Off di situ kind of asshole. Iya, gue suka waktu Jempol jadi asshole. Iya. Gue jujur gue suka Gue Jempol suka jadi ketika asshole. dia meniupkan asap rokok itu ke mukanya Gun. Like, boy. Ini gue certified baby ya. Ini gue certified baby ya. Gue certified baby. Keinginan gue adalah gue mau melihat Off Gun ciuman sama cowok lain. Di trailernya gue bener-bener berharap waktu itu Gun ciuman sama Dew. But Oke, kita akan lihat it's versi just kayak gimana. a mock trailer. Ya meskipun kita masih confused dengan ceritanya, tapi kayak gue percaya sama semua creatornya gitu loh. Gue percaya sama Pinucci, gue percaya sama GT Rain yang bakal nulis, Iya. dan of course gue percaya banget sama actingnya Off Gun. Kayak Off Gun tuh udah di titik dimana lo dikasih role apa aja, udah lo telan aja, lo makan aja, dan mereka pasti deliver gitu loh. Jadi meskipun banyak kebingungan tren ini gimana ceritanya masih kayak gitu, tapi gue percaya banget sama kreatornya. Jadi itu yang membuat, dan satu lagi adalah kita belum pernah lihat Off Gun se-mature ini. Kita belum pernah lihat Off Gun berdua dapat role se-mature ini. Karena kayak biasanya ya
apa sih university dan segala macam gitu. Okay. Jadi kayak ini tuh pertama kali kita bakal ngelihat mereka As a grown up, real grown as up. grown-ups, betul gitu. Dan itu yang membuat gue kayak akhirnya keluar juga mereka dari Trope University gitu teman-teman. Gue kalau gue udah percaya sama director dan writernya, sebenarnya tuh gue nggak peduli siapa yang main atau ceritanya kayak gimana. Biasanya gue bakal makan aja itu gitu loh. Walaupun kadang pasti ada zongnya, tapi dan ini with off gun gitu kayak nggak mungkin gue nggak bakal Jadi double- excited ya. double trouble gitu, double trouble. Nomor satu kita sama semua, gue yakin. Gue yakin kita nomor satunya sama karena kita sangat excited dengan series itu kayak Banget. there is no way. gue gini, gue berani ngomong gini, kalau nomor satu kalian waktu nonton JMMTV 2025 bukan series ini, There's something wrong with you guys. Like really something going wrong with you. semua yang suka JMMTV harus nonton series ini. Harus menunggu series ini. Harus seneng dengan series ini. harus Harus apa lagi? trailernya setiap hari. Harus berdoa kepada Tuhan masing-masing, kepada kalian masing-masing biar banget nih berdoa kepada Tuhan masing-masing. biar produksinya tuh lancar, bagus. budgetnya banyak. Nggak ada yang iseng, Amin. nggak ada iklan. Amin. Tidak tiba-tiba ada iklan. Iklan. Ada Softlands. Nah. Ya. Berdoa di setiap Sebutkan judulnya 1, 2, 3. Ticket Ticket to Heaven. yes 100 times yes. Wow. Yes. Wow, Nah, wow, masalahnya adalah wow, gue wow. ingat kita kan setiap kali ada JMM event kan kita kan live chat ya. Yes. Coy, begitu kita melihat vote muncul di layar, udah teriak tuh, oh my god, Mana dia pakai baju itu. man. Kayak oh my god. Ford anak Tuhan. Kayak oh my god, this is gonna be so scandalous and so good. hot and good and angsty Oh my and everything. Oh my god, ini bunga aja apa ya, bukan nunanya Jemfot ya, bukan nunanya Jemfot, tapi dia excited banget nunggu Parah. Ticket to Heaven. Parah. Maksudnya gue tuh nggak ngikutin Jam4 sama sekali. Gue pernah nyoba nonton kan. Gue nonton. Max, Iya, gue nonton MSP. Tapi ya udah itu bagus kan seriesnya. Dan gue nggak ngikutin Jam4 karena mereka tuh buat gue terlalu muda. Maksudnya biasanya target marketingnya Tidak ke elu lah. seri ya nggak Yeah. gue. Doesn't mean they're not good. Bukan ke gue aja gitu. Dia aja. Berarti dia nggak suka ya. Tapi Ticket to Heaven itu tuh suatu yang revolutionary. Asli banget Yeah. itu. Oke, first. Oh my god. First itu adalah yang bikin hook banget. Sebenarnya yang nomor 1 bagi gue itu hook banget itu disutradarai oleh P.O.F. P.O.F. Like I said before, apapun yang dibuat P.O.F, gue bakal makan. Gue gak akan peduli siapa yang main. Seriously. And luckily, yang main adalah Jam4. So it's like triple kill Iya. dengan story yang bagus. Betul. Direkturnya bagus, story-nya bagus. Yang Pemainnya aktornya juga bagus. kita sayang banget gitu ya. Like, Kita it's triple kill. kita sayang banget kayak. Dan kita pernah bahas ini sebelumnya, dimana kayaknya kita ngerasa satu-satunya mock trailer yang keluar di JMM 2025 yang benar-benar punya concrete story yang like really Kita have tahu a story, ceritanya kayak gimana, itu adalah mau dibawa Ticket of kemana. Heaven. Betul. Kita tahu ceritanya mau dibawa kemana, kita tahu karakternya kayak gimana, kita tahu Goals-nya tujuan apa. karakter ini apa, kita tahu personality mereka dan emotional baggage mereka tuh kayak gimana. Yep. Kita tahu semuanya dan kita tahu konfliknya mau dibawa kemana, semuanya tuh ada di mock trailernya. Gila emang Topi. Dan itu note ya, itu tuh caranya bikin mock trailer tuh kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu bikin mock trailer Lo tuh tuh. bukan mau pitching ke produser. Penonton harus tahu apa cerita yang pengen lu delivery-in. Betul. Apa cerita? Ini nih tentang ini, karakter yang ini, Iya. ini punya ini dan dan pengen siapa ini. karakternya gitu loh. Nggak Kita harus kenal keep karakternya. us in the dark gitu. Karena ini masih mock trailer, nggak apa-apa. Nggak Kecuali apa-apa. kalau trailer. Kayak aduh, waktu kita pertama kali nonton dan udah gitu kayak mungkin karena gue Kristen kali ya, gue bukan Katolik tapi gue Kristen gitu. Tapi waktu gue ngeliat
mock trailer itu dan gue tahu apa sih namanya konfliknya adalah tentang apa perdebatan batinnya dengan Tuhan dan dengan dirinya sendiri dan dengan cinta dan segala macam. Gue langsung yang kayak gue lemes ya. parah. Dan gue inget banget itu tuh gue nonton pas lagi di Gojek Gills boy, oh and my God. gue tuh sampai berkaca-kaca anjir kayak "Aduh, this is gonna be good, this is so gonna be good." Enggak, lucunya adalah kan kita itu terakhir ya. Terus pokoknya begitu kita nonton itu kita lupa tuh semua yang dari lain. awal. We don't remember anything. Nggak We ingat. don't remember anything. Pokoknya yang keinget cuma Ticket to Heaven. Ticket to Heaven doang. Kayak it's so good, kita lupa sama yang lain gitu. It's that good. It's that good. Kayak ini tuh beneran aduh, gue udah nggak ngerti lagi gimana cara ngomongnya gitu ya. Dan gue tahu karena Jamfot itu punya jadwal yang padat banget, kita nggak akan lihat Ticket to Heaven dalam waktu dekat gitu loh. Tapi kayak gue aduh dan iya dan yang gue apa namanya yang gue antisipasi gitu. Aku di sini sebagai nunanya Jamfot gitu. Aku di sini sebagai nunanya enggak. Aku sebagai nunanya Jamfot tuh kayak cuma dari mock trailernya aja kita tuh udah bisa lihat improvement dari actingnya Jamfot. Maksudnya kita tahu Ford itu dari Moonlight Chicken aja udah bagus gitu actingnya gitu kan. Ford bagus banget. Betul. Gue masih keinget tuh yang Ford berantem sama Earth. Ya, gue kan? inget ya. Dan kayak di situ, miskin, gay lagi. iya. Bang, nggak boleh gitu sejujurnya itu bang. Jujur banget Uncle Jim ya. Iya terus udah gitu, Jam juga kayak selama ini tuh kalau kita lihat seriesnya Jamfot itu kan again Jam itu jadi yang green flag, Jam itu jadi seseorang yang charming, yang apa, yang kayak segala macam kayak gitu-gitu. Tapi kayak di sini tuh dia bukan jadi bad boy menurut gua, dia jadi troubled kid aja gitu. Dia karakter yang punya banyak. Oh iya thing dia that- yang lo bilang apa? dia mirroringnya karakter Ford kan Iya. Ford sangat ini kan Iya, sangat dia tuh sangat taat beragama dan percaya sama Tuhan dan segala macam gitu-gitu. Dan apa di mock trailer itu ya kayak dialognya Jam itu kayak men-challenge belief-nya Ford gitu loh. Dan itu yang menurut gua itu dia kontras karakternya mereka dan itu kelihatan udah dari mock trailer dan lu bisa bayangin gimana nanti pasti series gitu loh. Dari situ aja udah kelihatan how complicated this character gonna be. Like, oh my god, gonna love it gitu loh. Iya, itu kayak it's gonna hurt so good. Oh my god. So good. It's destroying you. Yes. Probably you gonna cry every Setiap episode. episode gue bakal nangis sih gitu. itu Dan, aduh, JMM kalau fuck this up itu gue nangis beneran deh. Gue ya Allah, soalnya gue yang ini gue trauma sama My Love Mix Up. Sekali-kalinya gue pengen nonton Jamfot. Jamford dikecewakan. Ya lo itu gue kecewa banget demi Allah. Iya, dan lo feel bad buat Jamfotnya Iya, juga. gue kayak ini mah sabotase anjir. Gak mungkin ini kesalahan Jamford gitu, itu pasti sabotase. Bunga selalu bilang kalau series itu disabotase. Disabotase. Dia nggak percaya itu bisa segagal itu. Gagal banget itu, gue bingung banget demi Allah. Mungkin secara achievement gak gagal kali ya, kayak secara apa namanya, secara views. Oh iya, total kalau itu views, total jumlah itu penonton terserah deh gitu, dan tapi trending Twitter mungkin itu Iya. bisa di challenge gitu loh, tapi gila secara hasil ya. hasil isinya, Gila. story-nya, ngerekam, Dari cara ngerekamnya, Full presiden kayak Downgrade. downgrade banget. Kayak sedih gak sih? Dan itu ada 14 sponsor loh. Itu ada 14 sponsor, They're jadi rich. iya, jadi Enggak. teman-teman 14 sponsor tidak menggaranti kalau series itu akan bagus. Ya, Dan ini- production value-nya akan bagus. Tidak. Yang Gitu. paling gue notice adalah bukan cara mereka cara ngerekam ya. Beneran kayak ngerekam pakai gambar. HP. Iya, pengambilan gambar tuh kayak pakai HP anjir, kayak HP Pro Max. Lu yang bener aja dong. Gue sampai ngakak kan, gue sampai ini gue yang layar gue yang buram, mata gue yang buram. Itu kayak bisa-bisanya nggak jernih gitu nggak. Secara technical juga udah questionable ya, dan secara cerita sangat questionable. Secara karakter tidak dikasih ruang buat di-develop gitu loh, apalagi karakternya Jam, dan gue kesel banget Itu masalah pertama kali, pertama kali sih, soalnya kan gue nonton MSP kan. MSP mah lancar-lancar aja kan gue nonton. Bagus itu mah. Di waktu gue nonton My Love Mix Up tuh, gue bisa ngelihat kadang-kadang
Ford-nya juga miss, jamnya juga miss, kok Iya bisa kan? gitu. Itu bukannya punyanya Game Ford, gue bakal bisa, oh mungkin emang actingnya nggak capable, Iya, atau iya, iya. oh mungkin seriesnya di anak tirikan sama Iya, iya, JMM. sama JMM. Itu punya Game Ford ya? Iya, Jamford loh. Gue bingung Jamford, anjir. gitu. Iya, makanya ini tuh gue berharap banget nggak ada lagi kejadian-kejadian My Love Mix Up gitu loh, karena kayaknya untuk sekelas Jamford lu nggak bisa kasih kita My Love Mix Up gitu loh, lu nggak bisa kasih kita yang kayak gitu, standarnya nggak bisa kayak gitu. Yeah. It's hard to be fail because P.O.F again, like he one of the best director and I love Ya him. kalau P.O.F mungkin sama JMF TV-nya bukan di spesial, ya dispesialkan kan, maksudnya Mungkin ya. dia mau apa paling dikasih gitu, mau apa Soalnya dikasih sejauh gitu. ini P.O.F series-seriesnya selalu bagus dan selalu Menang menang award kemana-mana. Sampai Last Twilight aja sampai tahun ini masih disebut-sebut gitu loh. Iya. Kayak padahal dia nggak bikin series tahun kemarin gitu. Iya. Dia kan sama kayak Atos kan, udah tahun berapa masih aja dapat award. Iya, sama juga sama Moonlight Chicken juga dapat award. Iya, P.O.F semua kayak gitu. Jadi Kayak- gue beneran berharap ini tuh kayak redemptionnya Jamford di series Iya, ini amen gitu. for that. Bener-bener kayak kita tuh beneran harus menantikan series ini tuh kayak apa ya, ini tuh beneran akan bagus gitu loh, kayak Harus. aduh gue deg-degan banget Iya. menantikan series ini gitu. Gue tuh kepengen JMM TV fokusnya ke jangan mikirin yang lain. Kasih semua attention lo ke Ticket to Heaven gitu loh, iya kan? Kayak dari plot aja yang terkuat, paling kuat gitu loh, dengan director yang bagus, dengan cerita yang bagus, dengan aktor yang bagus, jadi tuh kayak aduh, kayak gue tuh berharapnya kayak Jadi apanya pastor ya? Iya. Itu juga bagus loh. iyalah, Iya, heeh. iya, si Om itu. si Om itu, jadi kayak gue tuh low-key berharap udahlah James sama Ford nggak usah syuting yang lain, ini aja gitu loh. Man, Biar cepet. Fokusin gitu, ya Terus Allah. Gue beneran nangis deh kalau Jelek. jelek gue beneran nangis deh, ya Allah. Jelek bukan karena sedih tapi jelek. Nangis bukan karena sedih tapi Karena karena jelek. Kayak, my Iya, God, gitu, that kayak- series gonna end up really. Gue sangat Apapun yang terjadi, it's end up with we crying. Iya. 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 Bagus nangis, Nangis, jelek nangis. Ada honorable mention Mention kita adalah Mi Mianti. Enti Pompuin. Jadi disclaimer, disclaimer gak sih? Jangan Kalau gue tuh sebenarnya gue nonton WR sampai episode berapa sih, gue bilang 7 ya, 5 apa 7 gitu. Ingat nih gue. Dan gue tuh bukan nggak suka, Nge-hook, Kak. Nggak nge-hook. nggak ngehook sama nggak hook. Pokoknya nggak bisa simpati gitu, nggak Gak bisa attach. attach sama Ponpuin, karena menurut gue Karakternya Ponpuin. karakternya tuh blend gitu. Apalagi Pon. Kalau Puin mungkin masih ada beberapa gue sampai lupa namanya siapa. Kalau Pon tuh gue kayak blend aja gitu. Jadi gue nggak suka sama sekali gitu. Nah, tapi waktu gue nonton trailernya yang ini, yang Mi Enti, itu kan nggak ada ekspektasi apa-apa ya. Nggak ada. Ya, Ponpuin gitu. Aduh, gue pasti nggak bakal suka nih. Kok gue suka ya? Kok gitu loh. Kayaknya iya kok gitu kok kayak gue tuh surprise. kok bagus. Kayak kok di atas ekspektasi. Iya, Iya, kok. dan gue tuh tidak menyangka seriesnya Ponpuin bisa membuat gue excited gitu loh. Bener. Iya gitu loh. Dan- Karena dan- ya, selama ini nggak pernah ada Iya. attachment sama Ponpuin kan. nggak ada. gitu. Nah, terus masalahnya gue touch banget sama karakternya Pon yang di Iya, sini. iya benar-benar. Mianti Kayaknya ini. Menurut gue tuh di series ini Ponpuin menemukan karakter mereka sih. Bener. Gitu, karakter yang pas buat mereka, dan ada komedinya juga. Iya. Dan kayak itu Pon lucu banget gitu. Dan Pon lucu iya, banget, lucu bahkan banget. masih di mock trailer gitu. Lucu banget dia. Gue ketawa-ketawa Iya. gara-gara ih tolol banget Iya, karakternya tolol. ya gitu ya. Tapi cocok gitu sama mukanya, sama cara dia acting gitu. Sama pokoknya apa ya, kayak jokes-jokesnya yang kayak dia tiba-tiba nelfon Pita. Iya. Bikin series itu tuh lucu banget coy. Dan apa ya, karena karakter mereka unik dan beda dari Iya, sebelum-sebelumnya gitu ya. sebelum-sebelumnya. Waktu kita nonton trailernya itu beneran di drive sama karakternya, bukan sama plotnya ya gitu. Plotnya tuh tiba-tiba ada part Santa, gue bingung kan, tiba-tiba ada part Santa kata gue teh. Tapi kayak dari Karakter karakternya, si Pon, karakter Dari- Ponnya itu. Siapa sih dia? T-nya berarti ya? dia T-nya, Oh, dia Kunti. Kunti. Jadi tuh kayak yang gue lihat dari mock trailer ini, kenapa jadi ngehook
gitu ya, ngehook buat kita adalah karena kita ikutin karakternya dan semua decision karakternya tuh unik gitu Iya. loh, dan such such a different character gitu Iya, loh. bukan baru kali ini, gue nggak nonton yang lainnya ya. Pokoknya beda banget sama karakternya Pon di We Are. Di sini tuh dia punya karakter, beneran karakter gitu. Dia gimana karakternya? Blend kayak Kayak cowok ganteng. cowok ganteng, cowok yang sok nggak peduli gitu. Iya, so nggak peduli sebenarnya dia tuh kayak punya masalah sama keluarganya dan segala macam. Tapi itu di discover di episode-episode belakang gitu. Tapi kalau secara personality dia gitu kayak nonchalant guy gitu kan. Di sini tuh bagus banget. Dia pun gue akui kalau di sini aktingnya tuh cocok gitu. Ya benar. Mereka tuh emang harusnya kayaknya emang yang dan romcom yang benar-benar romcom kayak gini, yang komedi abis gitu. Loh. Pon bedanya di We Are dengan di series baru dia. Tuh beda banget. Iyalah. Dan beda, dan Pon kali ini tuh deliver gitu. Mukanya mirip, bukan mukanya, ekspresinya berbicara Heeh. gitu ya. maksudnya nggak cuman kayak angry gitu loh tampangnya. Oh, kayak sok ganteng, sok cool gitu. Dia tuh ada personality. Ya itu dia punya karakternya tuh punya personality gitu. Dan nggak butuh 16 episode untuk lo tahu dia punya personality di ujung episode gitu, ngerti? Di ujung series gitu, Iya, ngerti nggak sih? iya. Dari awal tuh udah kelihatan gitu. Iya. Personality-nya Kan gini. lucu aja gitu. Puin juga di situ kayak nah gue sukanya apa di Mi and T ini adalah personality dari karakternya Pon sama personality dari karakternya Puin tuh saling melengkapi gitu loh. Jadi nggak ada yang kayak jomplang atau ada tuh kayak cuma untuk mendukung karakter ini arc-nya gitu loh, tapi kayak dua-duanya tuh menurut gue punya equal footing yang jelas gitu loh. Oke, Karakter understand. mereka gitu. Jadi kayak yang satu tuh mengkomplement yang lain, tapi juga yang lain itu mengkomplement yang satu lagi ini gitu loh. Jadi mereka tuh equal dalam personality. Menurut gue juga dalam keinginan mereka, artnya mereka kayaknya tuh saling melengkapi gitu. Jadi nggak ada yang jomplang. Itu sih yang gue suka dari Mi and T gitu, dan surprising element gue suka itu tuh yang membuat Mi and T jadi honorable mention gitu loh. Kayak gue nggak pernah gue kepikiran seriesnya Pon Puin tuh kayak langsung kok bagus, itu tuh nggak pernah kepikiran di gue gitu loh. Kayak yang gue antisipasi kan yang kayak Hofgan, Taenew, Jamfot yang kayak gitu-gitu Yeah, kan. we didn't see that coming. Yeah, that we didn't one. see that coming. We didn't see that That being so good. we love the story and the character. Kayak kalau pada tahu gimana kita nggak ada ekspektasi sama sekali, nggak ada sama sekali, nggak ada, soalnya kita emang udah punya ini sendiri gitu. Kita punya sebenarnya kayak udah punya jagoan sendiri gitu loh. Anyone yang nonton January 2025 gitu loh. Kayak kita udah punya jagoannya sendiri-sendiri. Iya. Yap. Gue tuh sebenarnya udah pernah lihat mereka main komedi banget itu di Face of the Sky ya menurut gue, dan itu tuh emang kayak goblok banget itu series. Tapi mereka switch karakter, soalnya yang beneran loser banget itu si Puin kan. Puin Ponnya itu tuh yang melengkapi gitu. Kan ceritanya tuh si Puin kejar-kejar Mix. Sementara Mix sukanya sama sama Pon, kayak pacaran gitu di matanya si Puin. Si Mix sama si Pon ini deket gitu loh, kayak sahabat banget dan kayak pacaran gitu. Nah, sementara si Puinnya tuh suka sama Mix dan dia tuh kayak nganggap si Pon ini saingan dia. Dan dia pengen sabotase si Pon ini gitu. Nah, itu tuh komedi abis-abisan banget. Itu lucu banget sih. Mana si Puin kan loser banget, dia pakai kacamata, pakai behel dan segala macem. Nah, itu tuh komedi banget yang gue, apalagi di situ ada si Neo ya. Iya. Neo sama Louis kan lucu banget, Mbak. Gitu. Nah, gue udah pernah lihat mereka di romcom tuh di situ. Jadi pas mereka balik lagi ke romcom yang benar-benar komedi abis banget gitu, gue sangat happy banget sih. Iya, gitu. Honorable mention aku sama Bunga. Oke, honorable mention gue adalah Love You Teacher by Pert Santa. Lihat senyum gue nggak berani nonton itu, maaf banget, gue sampai sekarang belum berani nonton trailernya. Ya memang masih belum move on dari Perchi. Iya. Like it's hurt her so much. Gue berusaha gitu, tapi kayak setiap kali gue mau ngeklik There tuh gue is kayak, something oh my wrong. God. By the way, this is not about Santa, okay? Yeah. Is there something wrong about him? Nothing wrong. We love him, Nothing wrong. but we just
doesn't move on from that couple Iya, yet. ini personal issue ya, bukan Yes, masalah kayak yeah, gue nggak yeah. suka actingnya atau gue nggak Yeah, suka yeah. orangnya, Yeah, enggak, bukan bener-bener. itu gue, it's on me, salah gue, Iya. gitu, salah gue. It's Yep, on me. yeah. Personally gue juga masih hurt about that couple. Tapi pas gue ngelihat cerita dan trailer di situ tuh kayak promising banget, kayak there is something fresh about that story. Betul. Dan gue suka banget ngelihat karakter dua-duanya juga, yang kayaknya gue belum pernah ngelihat dengan karakter dia yang itu. And by the way mereka main mature karakter juga di sini as a teacher, bener. as a elementary teacher. Kayak TK nggak sih? Oke, Kindergarten. Nah, so it's so fun to watch that. Dan gue tahu direkturnya adalah yang bikin Peaceful Property. So itu secara story kayaknya bakal iya, dan promising production, gitu and fresh. Soalnya production Peaceful Property itu bener-bener fresh banget di gue. Kayak mulai dari karakter sama apalagi production value-nya itu happy banget gue ngelihatnya. Dan gue juga kayaknya mungkin di series ini gue bakal bisa ngelihat Pearl sama Santa as a new couple gitu, karena ceritanya Hopeful ya. yep. Dan ini gue sukanya tuh ini established relationship. Yeah, they're like couple years of relationship. Udah lama. Udah lama banget gitu loh. Jadi nggak ketemu kenalan lagi. Jadi gitu. beneran problemnya tuh ya tentang relationshipnya Kayak gitu. relationship mereka yang diuji gitu. Iya. Ya, benar. Gue nggak tahu udah hal gitu. Ya, itu something Beneran, new. Something new. Tapi gue ini bukan salah siapa-siapa, Yes, bukan salah yes. Santa. Something it's happened. Bukan salah Okay. Santa ya, gitu. Kayak mendingan Nggak ada. mendingan kalau belum nih, ini juga sih buat yang lainnya sih, kalau emang belum move on dihindari gitu, ngerti gak sih? Kalau emang belum ini tuh nggak ada yang menyuruh lo atau mewajibkan lo untuk bisa ikutin yang baru kalau lo emang nggak mau gitu, ya nggak usah gitu. Ntar malah jadinya terlalu ini Toxic kan jadinya. toxic dan ngejudge. Iya gitu. Jadi Gitu. ini beneran bukan salah Santa ya. Ini Bukan bukan salah Meshai, Santa. Meshai. Gue yakin he's a good actor. Gue yakin he's a good actor kalau udah dipasangin sama Apon gitu. Tapi ini adalah personal issue gue. Yang belum bisa move on adalah gue gitu. Tapi kayak dari yang gue dengar dari mereka berdua yang sudah menonton trailernya, ya gue bisa melihat ini sesuatu yang fresh ya. Kayak established relationship yang diuji adalah relationship mereka, bukan cuma karakter iya. lo. Dan pas ngelihat mock trailernya itu juga happy banget gue dengan trailernya itu ya. Itu kayak production value-nya bagus banget. Settingnya, Setting kelasnya itu bagus banget enggak sih, Bung? Bagus Kayak banget. warna, coloring, Bener, coloring. pemilihan baju dan segala artnya, dan desainnya itu bagus tuh banget. pokoknya sama kan, production house-nya Kayaknya ya sama Peaceful Properties. sama di The Trainee. Parbil laku banget di Iya. GMM 2025, kayak Parbil lagi. Sekarang dia sebelum trainee udah laku atau pas trainee baru sering dipakai sama JMM, nggak tahu ya kita ya. Kita Nggak nggak tahu, tapi dari trainee gue baru notice mereka sih. Iya, gue dari Emang Trainee bagus banget. notice Bagus banget mereka. trainee. Production house-nya ya itu PH-nya tuh bagus Gue banget. suka banget ketika filmmaker menggunakan art design mereka sekalian untuk bikin memperkuat karakter dan cerita. Itu kayak bahasa visual yang mereka menggunakan art design juga. Itu susah karena sebenarnya kan bikin film anak art yang bikin film dengan anak art biasa aja yang ngurusin kostum dan make up. Bedanya dengan film kan mereka ada yang mereka pengen sampaikan dengan cara make up kayak gini, baju karakternya kayak gini. Itu kan ada yang pengen Warna disampaikan tembok gitu kan. kayak gini. Iya, itu kan semua harus ada reasonnya ya kan. Nah gue tuh suka ketika mereka pay attention di detail kayak gitu dan bikin gue suka banget gitu. Kayak di The Trainee gun yang always have a green thing di badan dia, entah itu tas, sepatu, sendal, kayak dia selalu ada warna hijau di tubuh dia. Dan kayak si Jen entah biru atau merah, dia punya kayak mereka tuh konsisten dengan itu gitu. Dan Color itu tuh palette kayak mereka konsisten, pleasing to my the eye eyes banget gitu. gitu loh. Jadi nggak asal-asal untuk pakein baju, milihin baju. Jadi kayak Dan gak ini, jadi mungkin keahlian mereka adalah
nggak in your face gitu loh. Yap. Mereka bisa mengadakan setting itu, barang-barang itu, baju itu tuh, make up itu tuh dengan natural gitu. Ya Yap, emang yap. emang karakternya sering pakai itu ya. Benar. Emang gitu. Iya. Nggak yang mencolok gitu. Jadi kayak di tahun ini Park D banyak banget, tapi good for them sih. Kayaknya mereka udah ngebuktiin juga production value mereka di trainee sama Peaceful Property tahun lalu gitu kan. Jadi dua-duanya itu kan dari Park D, dan gue nggak tahu apakah ada lagi Park D di tahun lalu, tapi gue nggak tahu. Tapi kayak sekarang tuh kayak kita tahu standarnya Park D itu semana gitu ya. Tapi Jadi ya langsung we're kelihatan rooting gitu. for you. Oh, ini seriesnya mereka, ini seriesnya mereka. Begitu lihat posternya langsung tahu gitu. Iya. Yap. Wah, ini udah colornya udah kayak gini. Yap. Pasti punyanya. Park D, meskipun ceritanya beda-beda ya, meskipun pairingnya juga beda-beda. So gue menantikan ini Santa series Love You Teacher. Yeay. Semoga Love You Teacher, semoga bagus ceritanya. bagus. Semoga membantu Intan move on. I'm gonna cry. Oke, itu ada lagi? Apa lagi ya? Honorable mention yang mau entah disebutin lagi gitu. Udah enggak. I don't know. Udah nggak ada. Ada gue. Oh, ada. Ada satu, tapi ini loh yang banyakan itu, yang banyak orang, aduh lupa lagi namanya. Oh my god. Tapi gue cuma mau nonton partnya Neo. Neo, Lego, Yak, Yak. Siapa Neo, Lego, Yak, sama Fluke. Yes. Iya benar. Gue pengen tahu cerita itu sebenarnya tentang apa. Iya, Dan mereka tuh jadi karakter apa gitu. Benar. Oke, itu. JMM, I'm watching you. JMM 2025. Asli. Kalian masih banyak PR series yang lain by the way. So, keep it up. Kalian masih banyak PR yang lain, tapi bisa nggak dikesampingkan dulu buat bikin Ticket to Heaven, please? Like seriously. Oke, gini. Nggak butuh tahun ini jadi, cuman misalnya praproduksinya tuh beneran 6 bulan tuh mereka yang dikerjain, Ticket to Heaven aja gitu. Syuting ke Rome ke Vatikan. Wah, I'm gonna love it. enggak, ya di akhir pasti pisah. Nggak mungkin. Bisa di Vatikan. Nggak boleh gitu. Nggak mungkin. Siapa tahu. I think someone gonna die. Ya, jangan gitu. Jangan. Oh, Ford-nya died, terus I think Jem is gonna die. Enggak, Gemini-nya terus ini anak Tuhan yang baik dia jadinya. Oke. Apa pula kayak gitu? Kan Ticket to Heaven. Ticket to Heaven. Someone have to go to heaven. Iya kan? Tapi beneran kalau ada yang meninggoy, Atau dua-duanya. It will scar oh us. my god. Oh coy, Romeo Juliet kata gue. Dua-duanya. Kalau ada yang meninggoy, gue rasa it will scar us for the rest of our lives. Tapi menurut gue, apapun outcome-nya, siapa yang meninggal, siapa yang ini, as long as mereka nggak end up together, gue bakal Orgil. end up together. Iya, makanya. Enggak, are you crazy? Orgil. Enggak, gue gak setuju sama Bunga ya masalah itu ya. Gue pengen mereka happy. Aku di sini, sebagai nunanya Gemfort, aku mau belain anak-anaknya aku. nggak boleh. Gemini dan Ford. Nggak boleh anjir. Nggak boleh end up together. Gak usah macem-macem Bunga. Udah kita akhiri saja video ini daripada gue menerkam lo nantinya ya. Aku di sini sebagai But someone gonna die. Shut up. Teman. Shut up. And it's Ford. Oke, dah. Bye-bye. Bye bye.